keempat. Hah? Apa? Pada halaman 120 segera kah? Ah, 120 segera. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun. Apa? Kah? Apa? I'lam ketahui olehmu. Ana maslikal syabahi ahadu mustalikil asyara. Ahadu masalikil asyara. Baik mustalikil salah. Ketahui olehmu akan bahwa sungguh masalik syabah. Jadi di antara kias ada syabah. Syabah tersebut merupakan masalik. Syabah merupakan salah satu masalik daripada masalik yang 10. Karena masalik ilat nasi pelawai. Masalik ilat nasi pelawai. Dimulai dengan nas yang sharih, nas yang zahir, ijma' dan selanjutnya. Artinya jalan ilat yang 10. Jadi masalik adalah jalan. Maknanya adalah masalik ilat adalah metode-metode yang ditumpuh oleh para ulama untuk menemukan satu ilat. Hukum sudah ada, tapi untuk menemukan ilatnya dipakailah masalik tersebut. Jadi masalik ilat adalah pembahasan yang berkaitan tentang tata cara menempuh kepada ilat. Titik akhir ilat. Jadi titik akhirnya adalah ilat. Jalannya yang ditempuh ada jalan berbeda-beda. Misalnya mujtahid A untuk menempuh kepada ilat menggunakan jalan B. Mujtahid B menempuh kepada ilat menggunakan jalan C. Mujtahid C menempuh kepada ilat menggunakan jalan B. Jadi tujuannya sama yaitu ilat, tapi jalan metode jalan yang ditempuh oleh para ulama itu berbeda-beda. Jelas? Jadi masalik ilat adalah pembahasan yang berkaitan tentang tata cara menemukan ilat daripada satu hukum. Kah? Kanan. Nah. Jadi yang pertama syabah. Yang pertama syabah. Wasani al-ijma'. Dan bermula masalik ilat yang kedua ijma'. Ijma' para ulama bahawa perkara tersebut adalah ilat. Maka itu termasuk masalik. Masalik ilat ijma'. Masalik ilat ijma'. Bermula yang kedua, masalah ilat yang kedua al-ijma' itu ijma'. Jadi masalah ilat yang kedua adalah ijma'. Yang pertama berapa? Syabah. Yang kedua ijma'. Seperti ijma'. Ijma', ijma'. Ittifaqu ulama'i ahli al-asri. Ijma' tersebut yaitu adalah ittifaq para ulama. Maksud ulama adalah fuqaha. Maksud fuqaha adalah mujtahid. Maksud mujtahid adalah mujtahid mutlak. Jadi roh naruh ijma'. Nanti roh long lagi nanti naruh roh. Karena roh bukan mujtahid. Seperti ijma' di atas sungguh ilat pada hadis sahihaini la yahkumu. Tidak berhukum. Jadi menjadi seorang qazi memutuskan hukum. La yahkumu tidak memutuskan hukum oleh seseorang bainal isnaini daripada dua orang yang sedang berselisih. Wahwa padahal bermula dianya seseorang ghadbanon itu marah. Jadi Nabi mengatakan bahwa seseorang tidak boleh untuk memutuskan hukum di antara dua orang yang bersengketa dalam keadaan marah. Jelas? Dalam keadaan marah. Hukumnya adalah haram memutuskan hukum ketika marah. Berapa hukumnya? Hukumnya adalah haram memutuskan hukum ketika marah. Huwa dianya ilat tajwisul ghadbil fiqra. Ilatnya adalah huwa dianya ilat itu
mengkacau oleh marah akan pikiran. Sepakat para ulama. Apa ilat sehingga seseorang ketika marah tidak boleh memutuskan hukum? Ijma' para ulama bahwa ilatnya adalah tashwishul ghadbil fiqra. Jelas? Sama dengan metode sampai kepada ilat yaitu tashwishul ghadbil fiqra, metode yang ditempuh adalah ijma'. Ijma' para ulama bahwa ilatnya adalah tashwishul ghadbil fiqra. Jelas? Yang mudah. Jelas? Mudah. Nah, itu adalah ilat yang masalah ilat yang kedua. Nah. Wasalis, dan bermula masalah ilat yang ketiga, nasus sarih, itu nas yang sarih. Nas yang sarih. Kaqauli syari' likadza, seperti perkataan syari' likadza. Al-Quran mengatakan haram demikian likadza, haruma dzalika likadza. Atau Nabi mengatakan haramlah demikian likadza, mengabarkan likadza karena demikian. Jelas? Jelas kan? Kaqauli syari' akan likadza, seperti perkataan syari' akan likadza. Nabi atau Allah mengatakan likadza. Mengapa haram likadza? Menyertakan likadza karena demikian. Au bisababin kata atau bisababin kata. Haramlah membunuh bisababin kata. Bisababin kata sama dengan dalam nas terdapat ilat yang sharih. Terdapat ilat yang sharih. Contohnya adalah bermula demikian itu seumpama firman-Nya Allah Ta'ala min ajli kadza kata benar ala Bani Israel, daripada karena demikian kami pewajib ala Bani Israel, di atas Bani Israel. Wajib. Mengapa wajib? Apa ilatnya wajib? Itu min ajli kadza. Katanya kalau ho masyhur ini min ajli kadza. Jadi min ajli kadza itu adalah nas yang sharih. Karena ajli kata, li kata, sababin kata itu adalah sharih kepada ilat. Sharih kepada ilat. Buka dalam kitab Gaya Usul yang ada pembahasan contoh yang dianggap sebagai sharih, contoh yang dianggap sebagai zahir. Jadi nas yang sharih seperti makna sharih adalah bi alla yahtamilu ghairul illah, tidak ihtimal kepada selain ilat. Jadi lafal-lafal dalam nas terdapat lafal-lafal yang hanya terbenar kepada ilat, tidak akan terbenar kepada selain ilat. Seperti li ilatin kata. Li ilatin kata adalah tidak akan ihtimal kepada apapun kecuali kepada ilat. Jelas? Jelas? Sama dengan li ilatin kata itu pasti ilat, tidak ihtimal kepada yang lain. Kemudian li sababin kata. Kemudian min ajli kata. Kemudian kai. Kemudian idzan. Itu adalah termasuk nas-nas yang sharih. Maknanya tidak akan ihtimal kecuali kepada ilat. Oke. Maka dalam ayat tersebut min ajli kata kata benar ala Bani Israel. Ilat mengapa wajib adalah min ajli kata. Min ajli kata. Karena demikian itulah ilat wajibnya di atas Bani Israel. Oke. Jelas. Jelas kah? Jelas, tunggu pula. Jelas kah? Ya, benar. Wasahukana. Au zahir atau zahir. Nas ada dua macam. Ada nas yang sharih, ada nas yang zahir. Nas yang sharih adalah la yahtamilu ghairal illah, tidak akan ihtimal kepada selain ilat. Itu adalah nas yang sharih. Kemudian ada nas yang zahir, yahtamilu ghairal illati ihtimalan marja. Nas tersebut terdapat ihtimal kepada selain ilat, akan tetapi ihtimal yang marja. Oke. Jelas? Itulah perbedaan antara nas yang sharih dan nas yang zahir. Nas yang zahir adalah
nas-nas yang ihtimal kepada selain ilat, akan tetapi ihtimalnya adalah ihtimal yang marjuh. Berbeda dengan nas yang sharih. Nas yang sharih adalah nas yang tidak akan ihtimal kecuali kepada ilat. Okey. Jelas? Jelas? Hah? Matan ma la yahtamilu ghairal illah. Tidak akan ihtimal akan selain illah. Itu adalah yang sharih. Yahtamilu ghairal illati ihtimalan marjuhan. Kak. Ayo kopi. Empuk. Alhamdulillah. Kak. Hai, kak. Hana hai ke? Naik tali lah. Hana. Hana hai ada dengar baca roh hai coba. Kak nah. Kak. Wa zahir kalam seperti lam, seperti lam. Seperti lam. Seumpama litukhrijan nasa, litukhrijan nasa. Litukhrijan nasa adalah nas yang terdapat lam. Jadi lam adalah lafal yang ihtimal kepada selain ilat, akan tetapi ihtimal yang marjuh. Berbeda dengan bisababin, berbeda dengan bi'illatin, berbeda dengan min ajli. Jelas? Karena li adalah ihtimal kepada selain ilat, akan tetapi ihtimalnya adalah ihtimal yang marjuh. Berbeda dengan li illatin, li sababin, min ajli, kai idzan. Okey? Jelas? Seumpama lam tersebut apakah lam zahir atau lam yang ditakdirkan. Kemudian ada ba, bi. Ba juga ihtimal kepada selain ilat, akan tetapi ihtimal yang marjuh. Kemudian ada fa, ada fa, kemudian ada riwayat faqih yang dalam kitab Payah Usul. Warabe bermula masalah ilat yang keempat. Ima adalah pembahasan dalalah dalam usul. Dalalah. Jadi ima dalam kajian usul fiqh, dalalah ada dua macam. Ada dilalah mantuq, ada dalalah mafhum. Ada dalalah mantuq, ada dalalah mafhum. Dalalah mantuq ada mutabaqah, ada tadammun, ada iltizam. Iltizam ada tiga, ada ima, ada isyarah, ada iqtidha. Iqtidha. Jadi ima itu adalah satu bagian daripada dalalah mantuq, bagian iltizam. Lah, itulah ima, iqtidha, isyarah. Ulang dulu. Pembahasan dalalah dalam usul fiqh, dalalah ada lagi dua. Ada dalalah mantuq, ada dalalah mafhum. Ada dalalah mantuq, ada dalalah mafhum. Dalalah mantuq terbagi kepada tiga. Yang pertama dalalah mutabaqah, dalalah tadammun, dalalah iltizam. Iltizam terbagi tiga. Yang pertama dalalah ima, yang kedua dalalah isyarah, yang ketiga dalalah iqtidha. Dalalah ima dan dalalah isyarah disebutkan dalam kitab Ghayah Usul pada muqaddimah. Sedangkan dalalah ima disebutkan dalam bab masalah ilat. Jelas? Itulah ima. Ima adalah bagian daripada dalalah. Wal ima dan ima. Dan bermula yang keempat, masalah ilat yang keempat ima. Wahwa dan bermula adanya ima
Iqtiranul wasfil malfuzi, menyertai wasaf malfuz. Menyertai wasaf malfuz. Malfuz bisa ditafsirkan dengan ditasrehkan. Menyertai wasaf malfuz dengan hukum. Jadi dalam satu redaksi berbarangan antara wasaf yang ditasrehkan dengan hukum. Jelas? Jelas? Dalam satu teks berbarengan wasaf dengan hukum. Disebutkan hukum, disebutkan ilat. Jelas? Menyertai wasaf yang malfuz dengan hukum, sekalipun ada ianya hukum itu mustambatan. Hukumnya walaupun hukum mustambat. Mustambat adalah lawan malfuz. Lawan malfuz mustambat. Malfuz disebutkan dalam redaksi. Mustambat tidak disebutkan dalam redaksi, tapi hasil ijtihad yang dikeluarkan daripada redaksi. Itulah mustambat. Jelas? Jelas? Jadi mustambat adalah lawan malfuz. Ima adalah menyertai wasaf yang malfuz dengan hukum. Apakah hukumnya adalah hukum mustambat ataupun hukumnya adalah hukum malfuz. Yang penting wasafnya adalah wasaf malfuz. Tidak boleh wasafnya adalah wasaf mustambat. Jelas? 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 Ima adalah menyertai wasaf yang malfuz. Sama dengan tidak boleh wasaf yang mustambat. Menyertai dengan satu hukum, walaupun hukum tersebut adalah hukum mustambat. Jelas? Sama dengan ima ada dua surah. Menyertai wasaf dengan hukum yang malfuz. Yang kedua, menyertai wasaf dengan hukum yang mustambat. Jelas? Hah? Jelas? Nah. Enak kah? Kata apa? Bele orang pergi yang lebih kah? Ni ke balau ku, bele ku, benar le. Ni ke balau ku orang pergi kan bele ku, pergi yang lebih kah? Kah? Lau lam yakun dzikrul wasfi li ta'lil. Seandainya tidak adalah sebut wasaf itu sabit bagi ilat, lakana niscaya ada ianya sebut ba'idan itu jauh anis syari' daripada syari'. Seandainya penyebutan wasaf dalam satu redaksi tidak dijadikan sebagai ilat bagi hukum, maka penyebutan ilat tersebut adalah jauh daripada syarak. Maknanya penyebutan ilat tersebut tidak layak dinisbahkan kepada syarak karena tidak menghasilkan faedah. Jelas? Jelas? Seandainya penyebutan wasaf tersebut tidak dijadikan sebagai ilat, maka penyebutan wasaf tersebut ba'id daripada syarak. Maknanya tidak layak kepada syarak karena syarak adalah sangat balaghah, sedangkan penyebutan wasaf tanpa memberi faedah. Dalam satu redaksi terdapat wasaf. Wasaf tersebut tidak dijadikan sebagai ilat. Maka ketika wasaf tersebut tidak dijadikan sebagai ilat, maka akan terjadi sesuatu yang tidak layak bagi syari'. Mengapa? Karena penyebutan wasaf tidak menghasilkan faedah. Karena akan beri badak macam mana?
Jangan lumrah kah? Bila nak pergi ujung ke macam tu. Bila kalau tu. Jangan lumrah lek kah? Ini dah pertama betul dalam tu. Ka hukum syari'. Seperti hukum syari', hukum Nabi. Nabi menghukum sesudah mendengar satu wasaf. Seperti hukum syari' sesudah mendengar satu wasaf. Ketika Nabi mendengarkan suatu wasaf, kemudian Nabi memberi satu hukum. Seandainya wasaf tersebut tidak dijadikan sebagai ilat bagi hukum, maka penyebutan wasaf tersebut tidak memberi faedah. Putra tujuan itu wasafnya. Ini akan ilat. Nah, kakak. Seumpama firman-Nya, seumpama sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'tir rakabah. Nabi mengatakan a'tiq rakabah. A'tiq rakabah. Kah? Seperti perkataannya Nabi SAW, a'tiq akan pun manakun akan a'tiq rakabah bagi siapa? Nabi mengatakan bagi Arabi. Bagi Arabi sesudah perkataannya Arabi, waqa'tu ahli fin nahari Ramadan. Aku watak akan keluargaku pada siang Ramadan. Aku watak, waqa'tu, aku watak akan keluargaku pada hari Ramadan. Apakah pada redaksi tersebut, pada perkataan syari' terdapat menyertai wasaf dengan satu hukum? Nah, jika ditanyakan, hai tunggu, wasaf tersebut bukan perkataan Nabi. Nabi hanya menyatakan a'tiq rakabah. Nabi tidak menyatakan wika. Jadi perlu diketahui, a'tiq rakabah adalah hukum. Wika masdar daripada waqa'tu adalah wasaf. Wasaf berapa wasaf? Wika berapa wasaf? Wika kata. Hukumnya adalah berapa hukum? A'tiq rakabah. A'tiq rakabah adalah hukum. Wasafnya adalah wika. Wasafnya adalah wika. Jelas. Jika ditanyakan, Nabi tidak pernah mengucapkan wasaf. Yang mengucapkan wasaf adalah Arabi. Jawab. As-su'alu mu'adun fil jawab. Soal diulangkan dalam jawab. Sama dengan perkataan Nabi a'tiq rakabah, maknanya adalah waqa'ta fa a'tiq rakabah. Engkau wata maka pemerdeka olehmu akan rakabah. Jelas. Apakah perkataan Nabi menyertai wasaf dengan satu hukum? Menyertai wasaf dengan satu hukum. Mengapa? Karena soal yang ditanyakan oleh Arabi diulang dalam perkataan Nabi. Mengapa? Karena seperti kaidah as-su'alu mu'adun fil jawab. Soal akan diulangkan dalam jawab. Kamu? Apakah dalam redaksi tersebut menyertai wasaf dengan hukum? Iya. Wasafnya adalah wika, yaitu waqata fa'atiq rakabah. Hukumnya adalah fa'atiq rakabah. Jelas? Jelas? Jadi menyertai wasaf yang malfuz dengan hukum itu adalah dinamakan dengan ijma. Seandainya ilat wika tidak dijadikan ilat bagi a'tiq rakabah, maka sungguh penyebutan
wasaf yaitu wika tidak menghasilkan faedah dalam kalam syar'i. Tidak menghasilkan faedah dalam kalam syar'i adalah sesuatu yang baik yang memang tidak layak pada syar'i, karena syar'i adalah mutakallim yang sangat balaghah. Oke? Jelas? Hah? Walaupun hukumnya mustambat. Hukum pada contoh tersebut hukumnya malfuz. Wajib i'tab. Apakah hukumnya malfuz? Malfuz. Jadi contoh hukum mustambat tidak disebutkan oleh Syekh Khatib. Jelas? Kah? Hai kah? Kah? Kaji lanjut. Kaji lanjut. Kah? Wal khamis. Dan bermula masalah ilah yang kelima, itu sibru wa taksim. Masalah ilah yang kelima adalah sibru wa taksim. Wahwa dan bermula dianya sibru wa taksim. Jadi sibru wa taksim itu adalah satu lakab. Sibru wa taksim itu adalah satu lakab. Yang beda geranya kebercara sibru wa taksim. Jadi sabau nan. Apa? Nan. Bermula masalah ilat yang kelima adalah sibru wa taksim. Wahwa dan bermula dianya sibru wa taksim hasrul awsaf. Itu mengumpulkan segala wasaf-wasaf. Mengumpulkan segala wasaf-wasaf. Fil asli pada asal. Pada asal yaitu makis alih. Asal lah makis alih. Wa ibtalu ghairi salihai lil illati, dan membatalkan selain patut bagi ilat. Dan itu membatalkan selain patut bagi ilat. Maka terta'ayinlah yang ketinggalan bagi ilat. Maka terta'ayinlah yang ketinggalan bagi ilat. Seperti hasar, seperti mengumpulkan segala wasaf-wasaf bur, yaitu gandum, pada kias jagung bihi dengan yang gandum. Aku salah, mana? Oma, bawa dia jauh, mau belau tu. Tak ada dong. Kuna. Oma, iya nanti itu nak. Oh iya. Okey, jom. Lekor. Kah? Jadi sibru wa taksim adalah mengumpulkan segala ilat-ilat dan membatalkan sesuatu yang tidak layak dijadikan sebagai ilat. Jelas? Padahal sibru wa taksim adalah mengumpulkan segala wasaf-wasaf dan membatalkan wasaf-wasaf yang tidak layak dijadikan sebagai ilat. Kayak kopi. Sibru wa taksim adalah mengumpulkan segala wasaf-wasaf dan membatalkan sesuatu yang tidak layak dijadikan sebagai wasaf. Jelas? Seperti kias. Oke. Seperti hasar wasaf bur, gandum. Gandum diantara wasafnya adalah ditimbangkan. Wasaf gandum adalah ditimbangkan. Yang kedua, wasaf gandum adalah makanan. Yang ketiga, dia adalah food.
itu adalah menghasarkan, mengumpulkan wasaf-wasaf asal yaitu bur. Jelas? Membatalkan sesuatu yang tidak layak dijadikan ilat. Yang pertama, timbangan tidak layak dijadikan ilat. Yang kedua, makanan tidak layak dijadikan ilat. Yang ketiga, tersisalah yang ketiga yaitu kut. Yang kedua, kut tidak layak dijadikan sebagai ilat. Maka tersisalah makanan. Maka makanan tersebut, maka tertaklahlah yang tersisa bagi ilat. Maka yang tersisa yang tidak dibatalkan dijadikan sebagai ilat. Mengumpulkan wasaf-wasaf dan membatalkan sesuatu yang tidak layak dijadikan sebagai ilat. Maka yang tersisa itulah yang akan menjadi ilat. Seperti menghasarkan wasaf-wasaf bur, di antaranya adalah ditimbangkan makanan dan kut, maka dibatalkan timbangan dan kut, maka tersisalah makanan yang dijadikan sebagai ilat bur. Yes. Yang dibatalkan pada makis, pada makis alih. Jelas. Contoh. Seandainya yang dijadikan adalah ilat haram jual beras, seandainya yang dijadikan ilat haram jual gandum dengan gandum adalah karena ditimbangkan, maka semua barang yang ditimbangkan haram untuk dijual sama. Jelas. Seandainya dijadikan ilat adalah kut, maka sesuatu yang bukan kut tidak haram untuk dijual sama. Makanan dijual sama haram. Makanan haram sama dengan kut tidak sah, tidak patut dijadikan sebagai ilat, dan timbangan juga tidak patut dijadikan ilat. Maka bahkan karena ketika kut dan timbangan dijadikan sebagai ilat akan terjadi intiqad ilat fil lafzan wa ma'nan. Akan terjadi gugur ilat pada lafal dan gugur ilat pada makna. Maknanya diperdapatkan ilat, tidak diperdapatkan hukum, atau diperdapatkan hukum, tidak diperdapatkan ilat. Maka antara ilat dan hukum dia harus sama. Apabila ilatnya sebut, maka hukumnya akan sebut. Ketika dijadikan ilat adalah ketika dijadikan ilat adalah kut, maka diperdapatkan hukum, tidak diperdapatkan ilat. Jual mentega dengan mentega ukuran hana sama, apakah haram? Haram. Apakah dia kut? Mentega kut? Tidak. Sama dengan pada kasus mentega tersebut diperdapatkan hukum, tidak diperdapatkan ilat. Itulah gugur ilat. Kemudian apabila dijadikan ilat adalah timbangan, maka diperdapatkan ilat, tidak diperdapatkan hukum. Jelas? Diperdapatkan ilat, diperdapatkan hukum. Dah saya belum mengkilau biasa. Umpuk gede. Umpuk gede, apakah jual lebih kurang itu haram? Umpuk gede, bumeno. Tahu begini? Bumeno. Apakah jual lebih kurang itu haram? Tidak. Sama dengan apabila dijadikan ilatnya adalah timbangan, maka diperdapatkan ilat, tapi tidak diperdapatkan hukum. Tidak konsisten istilahnya. Tidak mutarif. Wa min syartihi ayyakuna ilat mutaridan tataridu. Jadi ilatnya adalah harus mutarid. Maknanya harus konsisten. Kapan-kapan diperdapatkan ilat, mesti diperdapatkan hukum. Jelas. Kanan. Ka. Apa deh? Kate. Mbo. Ukulo. Này, hana cơ. Này. Hana cơ. Ada bawah yang kali. 5. Oh, kasih tinggal 5 bawah dulu. Aja deh ya. Aja. Tempat ke numpang. Ano wala?
Dengan berjalan karurat. Nah tu dia. Kau deh, wallahu a'lam bishawab, walahi marji'ul ma. Tengok, Pak. Apa tengok? Munasabah. Ulang kok.